Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan, aku di sini Ilasul Amal. Aku nak bagi-bagi tips cak mano pemrograman di website itu. Jadi videonya ini tidak aku edit-edit, pure. Kita pakai bahasa Palembang karena aku dari Palembang. Jadi aku nak familiarkan bahasa Palembang nih. Nah, apa dia nak aku bagi nih. Jadi aku nak bagi cak mano sih kita bikin website cak itu. Nak buat website itu cak mano. Pakai bahasa HTML sama kita pakai yang namanya Bootstrap. Nah, apa dia Bootstrap nih kawan-kawan? Bootstrap ini ialah framework di bahasa HTML. Jadi kalau kita biasanya bikin HTML murni, kita pakai Bootstrap. Tapi kita belajar dulu HTML murninya dulu dari awal, sedikit-sedikit. Terus kita belajarnya langsung ke Bootstrapnya. Awal-awalnya ialah kita harus bikin folder dulu di sini. Contohnya kita bikin belajar Bootstrap. Oke. Nah, di folder ini kita bikin file. Nah, tapi sebelum bikin file lebih mudah kita gunain yang namanya Visual Code untuk kita bikin codingnya open folder, cari folder yang sudah kita bikin tadi di sini. Ini ya. Nah, kalau udah kita pacak klik kanan di sini, kita new file, bikin by index nama filenya index.html. Kalau sudah, nah enaknya kita di Visual Code-nya ini, kita bisa langsung ketik by HTML, terus klik enter. Nah, itu kan belum jadi tadi. Coba kita pakai yang HTML5. Nah, dia langsung kebentuk kan struktur HTML-nya. Itulah enaknya. Jadi kita pacak gunain Visual Code-nya. Cak mana kita nampilkan yang ini nih di website? Bisa banget banyak cara sih. Di save dulu. Kita masuk ke foldernya tadi. Kan ketemu nih. Jadi berubah tuh dia. Jadi index terus gambarnya kalau kita buka tuh bisa langsung ke Mozilla atau Google. Namun kita klik dua kali langsung tampilkan tapi kosong video ini. Nah, cak mana supaya dalam sini nih kita bisa isi. Iyalah HTML itu punya struktur namanya struktur ataupun kerangka. HTML itu dibuka dengan HTML, ditutup juga HTML. Terus ada head atau kepalanya, terus ada bodinya. Nah, title nih apa dia? Title nih ialah namanya yang ini nih, yang di pucuk sini. Jadi, di sini kita tulis belajar, kalau kita simpan, terus ini kita refresh, berubah kan jadi belajar, itulah. Tapi untuk nambahin di dalam putih ini, kita harus masukin di dalam tag body nih. Nah, jadi aku tambahin komen, jadi untuk nambah elemen, kita sebut saja elemen di dalam tag body. Contohnya, misalkan kita nak tulisan apa ya, belajar. Kita save, tuh dia munculkan di sini. Nah, jadi HTML itu banyak contohnya, tapi di sini cuman sedikit pembahasan HTML yang nak dibahas. Aku cuma nak nekankan cak mana menghubungkan Bootstrap ke web kita. Cak mana kita pakai Bootstrap gitu. Belajar. Terus HTML ini bisa juga pakai tapi belajar HTML. P itu apa dia? P itu paragraf. Ada H1. Namun misalkan teman-teman nak tahu banyak, agak baca hubungi Bella atau komen. Nah, kan tampil. Cuman desainnya nih, kalau misalkan nak bagus, kita perlu yang namanya CSS. Jadi misalkan di sini ada tag P, kita bikin style. Misalkan kita bikin warnanya ya, jadi merah, red. Tuh.
Iyalah berubah kan. Nah, ini kan kita bikin manual. Banyak yang harus kita bikin. Dan kita harus juga belajar banyak juga. HTML, CSS. Nah, tapi dengan Bootstrap, iyalah kita sudah disediakan galau nih. Yang di dalam kita ketik yang ini udah ada. Mana cara kita? Caranya, kita buka getbootstrap.com. Agak dikasih tahu di deskripsi videonya, linknya. Terus buka di bagian dokumentasi. Nah, jadi kawan-kawan, pacak-pacak dikit lah pakai bahasa Inggris bacanya nih. Nah, kita tuh awal-awalnya dikasih tahu di sini ada banyak nih. Cara awal-awalnya nih. Ini perkenalannya tuh apa, downloadnya, terus kontennya, baca-baca baca dewek lah. Tapi awal-awalnya tuh biasanya setiap framework itu pasti ada introduction. Masuk ke sini, ke perkenalan. Mana caranya? Jadi Bootstrap ini ada dua. Ada yang langsung kita download gunanya. Kita download dulu ini. Kita download tempat downloadnya. Ada juga dia yang langsung lewat online. Nah, tapi di sini aku nak ngasih tahu cak mana cara dia lewat online. Kita langsung masuk di starter template. Nah, yang ini kita copy dulu, masuk copy. Terus masukkan di coding yang kita tadi. Yang ini hapus baik. Ctrl A, hapus, pastikan yang tadi. Nah, ini yang dari Bootstrap nih. Apa dia yang ini? Yang ini, terus yang ini. Nah, ialah library Bootstrap. Kita harus hubungkan coding kita yang di lokal ini dengan Bootstrap. Ialah yang di CDN ini. Ini untuk yang CSS-nya, yang ini yang untuk Bootstrap-nya. Nah, jadi kita tuh harus bikin jembatan dulu nih, supaya coding kita tuh terhubung ke library yang lain, baik itu Bootstrap maupun library yang lain. Itu. Mungkin di sini sudah paham ya kawan-kawan. Nah, kalau kita tampilkan di website kita, kita simpan, terus kita refresh. Tuh, tampilannya beda kan? Beda kan? Nah, kalau sudah cek ini, berarti dia ini sudah terhubung nih. Tampilannya sudah beda. Nah, cak mana cara kita desain yang lebih bagus? Di Bootstrap itu banyak. Dokumentasinya kalian bisa baca-baca kawan-kawan. Nah, kebanyakan untuk desainnya itu ada di form, ada di komponen. Nah, jadi untuk kedua ini biasanya itu banyak sekali. Tapi misalkan aku nak ngambil yang bagian navbar. Navbar nih yang pucuk-pucuk itu nah, yang menu-menu pucuk yang cek ini. Nih, cak mana cara kita bikin? Kan kalau kita bikin manual itu agak rumit ya, lewat CS dulu, lewat JavaScript. Kalau yang sudah ngerti JavaScript, terus HTML kita desain dulu. Nah, tapi dengan Bootstrap kita pacak cari itu. Langsung navbar, ketik di sini bisa, cari di komponen sini juga bisa, terus klik navbar. Nah, kalau sudah cak ini, kita tinggal pilih nak bentuk cak mana. Terus bawahnya cak ini. Nah, cak mana terserah. Nah, cuman di sini aku nak pakai yang ini nih. Codingnya bisa di copy, bisa di blok dari sini sampai di bagian sini, atau bisa juga lewat ini. Lah sudah disediakan oleh Bootstrap. Tinggal klik bae, terus di copy, masuk ke sini. Nah, kawan-kawan ingat yang aku bilang tadi tuh, kalau kita nambahi elemen, ialah di dalam body. Nah, di sini kan udah ditambahi oleh Bootstrap Hello World. Kita tinggal tambahi di bagian sini, di bawah. Kita tetap usahakan kita ngodingnya tuh lebih rapi kawan-kawan. Jadi enak. Di save. Tuh, kan muncul di sini nih. Nah, kan biar lebih bagus hello-nya kita hapus be ya. Kita hapus. Nah, kan muncul. Nah, ini contohnya. Jadi website kita tuh udah susah. Jadi kalau orang bilang bikin website itu susah dak. Sekarang tuh udah mudah sekali kalau kita pacak. Terus kita pacak juga gali ilmunya. Tinggal kita hubungkan, kita bootstrapnya, frameworknya. Nah ini terus terhubung. Terus cak mana lagi nih? Apa cuman bisa navbar baik? Navbar yang sudah kita copy di sini, kita pecah edit nih navbar. Yang ini kan navbar ini kalau kita lihat di tampilannya ini ya. Nah, kita pecah ganti di sini. Jadi bisalah ekspor dewek-dewek kawan-kawan. Coba-coba we, jangan takut coba. Belajar. Tuh, ganti kan dia belajar. Nah. Terus di sini navbar. Nah,
kita nak bikin bawahnya nih kayak kotak-kotak Mana caranya? Di sini ada yang namanya cut. Cak ini. Nah, atau bentuknya cak ini. Banyak kan? Kita ambil yang cak ini B. Copy. Pastein. Nah, ingat kawan-kawan. Tadi kan kita sudah bikin navbar nih. Kita lihat coding navbar itu dari mana ke mana. Kan dia dari sini ke sini. Otomatis kalau kita nak bikin bawah lagi, kita taruh bawahnya dong. Jangan sampai salah taruh. Agak dia tidak berfungsi. Kalau sudah, tuh, dia nampil kan. Cak mana kalau kita copy lagi? Jadi 3 kan? Tuh, ke bawah dia. Ngapalah dia pecah ke bawah? Karena di sini kan kita belum update. Aja dia hanya div ini nih untuk mengupdate semuanya tuh. Nah, cak mana caranya? Nah, jadi kita sebelum copy ini supaya dia ke samping, kita bikin dulu div yang kelasnya row. Oke? Nah, copy. Kan dia ke samping. Row itu apa? Ya berarti maksudnya ini satu baris. Oke. Save. Ke samping. Kita pastiin lagi ya. Sampai dia penuh satu baris. Lagi. Nah, kelewatan. Jadilah. Nah, jadilah ya cak ini. Nah, ini pak kawan-kawan rapi ke cak mana. Nah, cak mana supaya misalkan ini nak dipisah ke. Kan kita tadi sudah api dengan row. Di Bootstrap itu ada kelas yang namanya margin top atau MT. Apa? 3. Berarti margin topnya 3. Nah, dia kan geser ke bawah. Apalagi nih, kalau sudah kita coba yang lain ya, desain yang lain. Kita nak pakai form input. Nah, bisa cari di sini juga bisa. Lewat sini juga bisa kok. Nah, banyak kan? Kita cari yang standar dulu deh. Nah, yang ini nih. Form ini ya. Kita copy. Ini kan copy tuh. Kalau nak cara susahnya ini juga baca. Copy. Terus tempelkan. Nah, kan kita nak nempelkan di bawahnya Ingat, di sini kan navbar codingnya. Ini nih udah deep cut, tapi di update oleh row. Berarti kita bikin di bawah row-nya dong. Nah, ini yang row yang kita bikin. Berarti di bawahnya kita lihat dulu penutupnya di mana nih. Di bawah sini toh. Nah, jadi kita pastikan di sini. Jadi enak loh kawan-kawan. Kalau Bootstrap itu ke website kita tuh kita tinggal cari dokumentasinya, terus kita copy paste, kita edit. Sudah. Kita bisa bikin website malah. Nah, tampilkan. Tapi kalau bisa, ini kan mepet nih. Nah, cak mana supaya misalkan dia agak geser dikit. Nah, sebelum copy, ada yang namanya di Bootstrap itu kelas container. Container. Nah, kenapa harus kita tambahin container? Coba kita lihat hasilnya. Tuh, dia ngegeser kan. Jadi dia tengahkan supaya yang tengah ini lebih bagus juga kita bikin kayak gitu juga ya. Kita tambahin juga div titik container. Pindahin ke bawah ke penutupnya. Oke. Nah, tambah bagus tuh. Tapi ini kita hapus aja satu. Hapus B1. Dah. Nah, ini nih. Jadi kan mudah. Jadi misalkan nak nambah ke komponen yang lain, acak cari di sini. Jadi kawan-kawan tuh mudah nian. Nak nambahi modal. Modal tuh apa dia? Modal tuh kalau kita lihat di sini, contohnya nih. Waktu kita klik ini, nah, ini kan muncul kayak pop up cak itu Itu modal namanya. Cak mana cara kita masukkannya ke Bootstrap atau ke coding kita? Ya sudah, tinggal kita copy bae yang ini. Copy, masukkan ke coding kita, masuk ke di bawah form supaya dia di tengah. Dah.
Kalau sudah di save, di refresh lagi, udah tinggal tekan, nah muncul kan dia modal. Nah, cak mana lah ya aku nak bikin misalkan kalau misalkan modal terus di dalam sini form input ini kan enak. Kita tinggal pelajari baik. Yang ini nama bacanya. Kita misalkan di sini tambah data ya. Tambah data. Simpan, berubah kan? Kita pindahi baik yang form ini yang sudah kita masuk ke tadi. Pindah ke Ctrl X, masukkan ke sini. Ini kan badinya nih. Nah, kalau sudah, tinggal di refresh. Sudah kan? Tambah data. Yang mana ini tambah data? Tambah data ini kan? Nah, cak mana kita nak nambahkan nak supaya dia geser ke bawah tuh? Bikin baik di sini. Margin top 3. Nah, geser kan dia. Waktu kita klik, tuh. Mudah kan? Jadi kalau kita tahu caranya, konsepnya, mudah kawan-kawan. Kita nak bikin website terus desain sendiri dari Bootstrap itu mudah. Kita di sini menu-menunya, terus di sini datanya, jadi mudah nih. Nah, kira-kira untuk desain awalnya cak inilah. Jadi kawan-kawan misalkan nak nanyo, cak mana cara website yang lebih lanjut, agak kita lanjut ke lagi. Kalau untuk konsepnya cak itu ya. Jadi agak codingnya di copy baik di sini, kayak dikasihkan. Oke, thank you ya. Semoga semangat belajarnya. Semoga bermanfaat juga untuk kita semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.